Halo guys, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel Caranesia. Nah, di kesempatan kali ini aku mau bagi tips cara memilih bibit sawit yang asal-usulnya nggak jelas. Nah, kayak yang teman-teman lihat di video ini tanaman sawit yang asal-usulnya nggak jelas teman-teman. Iya, ini asal-usulnya nggak jelas, induknya kita juga nggak tahu dari mana ya, seperti apa induknya. Jadi dulunya kebun karet ini kan cukup bongkor banget ya. Nih, ini baru aku tebasin teman-teman. Jadi ini kebun orang baru dibeli. Nah, jadi dulunya itu bongkor, nggak kerawat. Nah, banyak orang maling sawit ya. Jadi mereka kalau habis maling sawit, sawitnya diumpetin di sini gitu. Nah, jadi banyak berondolan yang akhirnya tumbuh liar kayak gini teman-teman. Nah, oke. Aku nggak mau bahas soal maling sawitnya, tapi di video ini aku mau bagi tips buat teman-teman yang pengen nanam sawit dari hasil cabutan gitu ya, bibit sawit cabutan yang nggak terawat, yang asal usulnya juga kita nggak tahu gitu ya. Jadi ada beberapa hal penting yang wajib teman-teman ketahui. Bibit sawit yang bagus itu umumnya ini bagian ujungnya bisa kita lihat teman-teman nih ya. Bagian ujung dari daunnya ini ada rambutnya ya, ada sehelai kayak rambut nih, kita bisa lihat teman-teman, kelihatan nggak nih? Iya nih, jadi di bagian ujungnya ada sehelai daun yang kayak rambut gitu ya. Nah, biasanya kalau ada rambutnya ini dia termasuk tanaman betina gitu. Orang-orang nyebutnya tanaman betina ya. Jadi dia bisa berbuah nantinya kalau kita tanam. Nah, kita lihat bagian ujungnya nih, ini juga ada teman-teman ya. Nih. Jadi kalau kita lihat dari ujung daunnya ini lumayan bagus ya. Aku mau bandingin yang jelek, tapi yang jelek udah aku tebasin semua. Jadi yang aku tebasin yang jelek-jelek teman-teman. Terus ciri yang kedua, batangnya itu besar ya. Jadi sebenarnya kurang bagus teman-teman, karena dia kurus ya, karena ini apa namanya, dia di bawah kebun karet ya, jadi pertumbuhannya kurang maksimal, jadi dia cuma tinggi gitu ya. Ini sebenarnya nggak masuk kalau dari bentuk batangnya nih, ini cukup kurus ya. Jadi itu ada yang lumayan bagus teman-teman, aku lihat ya. Yang ini nih, nah yang ini lumayan bagus teman-teman batangnya. Jadi kalau kita nyari bibit cabutan, bibit sawit cabutan, ini kita cari yang batangnya besar kayak gini teman-teman. Kalau ada yang lebih besar ya, ini juga masih termasuk kurus ya, karena dia tumbuh di ya kurang asupan sinar matahari ya, jadi pertumbuhannya kurang maksimal. Tapi ini udah lumayan bagus. Ini kalau kita tanam besar kemungkinan dia bisa berbuah ya. Nah, ini juga ujungnya ada rambutnya teman-teman nih. Ini nggak tahu ya apa namanya ya. Yang jelas ujungnya ada kayak rambut gitu ya. Jadi dua ciri itu yang paling penting teman-teman. Ujungnya ada rambutnya, terus batangnya lumayan besar. Jadi jangan pilih bibit yang tinggi gitu ya, yang tinggi sementara batangnya kecil. Itu sangat nggak direkomendasikan banget buat ditanam. Oke teman-teman, jadi itu aja tips dari aku cara memilih bibit sawit yang asal usulnya nggak jelas. Semoga video ini bermanfaat ya.
Jangan lupa dukung channel Caranisya dengan cara di subscribe dan juga ikuti kita di Facebook. Oke, sampai jumpa di video yang lain.